Hari ini happy. Ya, kita arah Merapi Barat Jurang Jero bersama rekan-rekan Harley Davidson. Ya, oke, kita masuk jalur pertama. Kita mulai kekecah. Kita karena ada dari beberapa teman-teman Harley itu ada yang belum pernah naik trail ya. Jadi kita mau fun-fun aja. Oke. Nah, kebetulan ini ditemani oleh Om Agus terus Mas Ruli. Nah, kita bertiga menemani rekan-rekan dari Harley Davidson. Biasa numpak motor gede, saiki numpak motor gede trail. Wah. Motor gede trail. Ini aku cuman pakai VR yang biasa aku pakai dual purposean, masih ya bisa teman-teman lihat masih ada spion ya, ban juga ban dual purpose ya. Yes, ini kita lewat jalur fun. Nah, jalur biasa lah, ibarat jalur biasa buat pemanasan. Jalure ora ono obstacle-nya. Tidak ada rintangan. Nah, biar buat pelemasan. Piye to numpak motor trail iki? Wah, kan ngono kuwi to. Ceritane sih ngono. Jadi kalau aku sih biasanya dari keseluruhan jalur itu berdinamika. Ono dinamikane ya, awal-awal pemanasan, ada sedikit halang rintang, kemudian kita main speed, main yang fun gitu ya, buat recovery habis main halang rintang, terus habis istirahat mungkin ada yang halang rintang lagi, atau main tanjakan, atau main halang rintang seperti batu, kayu dan sebagainya lah. Nah, kayak gitulah mainnya. Lewat kanan gini. Ini. Kanan gini. Oh. Kono lalu itu, luwe. Landai loh. Sing lewat kono mlebu kampung sithik. Ora lewat kene. Hah? Lewat kene. Lebih lucu. Ora. Yang dimaksud Mas Ikes itu nanti rencanaku buat perjalanan pulang. Nah, biar dinamika loh. Tadi udah pelemasan, masuk jalur, ini mulai ya pemanasan. Oke, kita mulai masuk jalur single track. Ada sedikit halang rintangnya itu kayak apa? Pepohonan gitu ya, pepohonan maksudnya pokoknya kayak gini lah. Nah, ada sedikit kerakal-kerakalnya gitu, menggak-menggok, ada sedikit basah, pretrin, jepit dan sebagainya. Nah, biar tadi pelemasan buat chemistry dengan motor, ini sekarang pemanasan buat carane ngegas lah. Oke, ya ini kan ada obstacle banyak. Yang lantai, tang gitu ya. Yes. Nah, oke. Ini aku maju dulu lah. Aku putusan untuk maju dulu biar nggak ngantri. Kalau misalnya teman-teman bisa kan bakal ngantri gitu ya. Aku tetap maju ke depan, paling full, paling sampai keluar, baru nanti kalau misalnya teman-teman nggak bisa, aku jalan kaki aja, jalan kaki membantu teman-teman di tanjakan tadi. Kalau memang belum terbiasa agak susah karena apa ya, jenenge sandy lah ibaratnya, kalau bisa dikatakan sandy banget. Ini apa jenenge, gerong. Nah, akhirnya terduga ternyata susah ya loh. Teman-teman dari Harley Davidson kesusahan, mungkin belum terbiasa cara ngegas, kemudian karena ini kan modelnya sandy banget, jadi bukan duduk tapi sandy, jadi kalau kurang speed torsinya gede malah gerong.
Nah, jadi speednya harus pas, torsinya juga harus pas. Jadi nggak gerong karena ada batu-batu kerikilnya, ada apa namanya pasir ya, pasir. Oke. Om Singka sudah terjatuh ini, Om Singka ini. Siap. Alright. Hah? Oh iya. Ini mas, suhunya mas, suhunya ini mas. Suhu apa? Ya. Masuk 2. Kata tadi 1. Kalau 1 gini sih ya. Ya. Nah, enak. Ulangi lagi. Hah? Ulang. Hah? Kebanteran. Kebanteran. Loro wae. Jane nek langsam paling kanan iki ta wis. Ning dadak belok. Hop. Jangan sampai setengah kopling ya Om. Nanti tempatnya. Yes, buat teman-teman yang masih Mau ulangi lagi no, apa namanya? Siap, tak turun Sedikit tips buat teman-teman yang main motor 4 tak, yang masih apa setengah kopling dinggeng terus kemudian di RPM gasnya itu gede, itu nanti kampas koplingnya bakal terbakar. Jadi apa namanya, nggak bisa kayak main 2 tak. Kalau main 2 tak itu dimut koplingnya nggak begitu masalah ya. Tapi kalau 4 tak ketika dimut koplingnya, nah itu nanti kampas koplingnya jadi selip, malah jadi nggak jalan. Nah lama-lama jadi kopong kampasnya. Jadi ketika ini ya cuma dibandel-bandel aja, jangan dimut, nah, jangan di setengah kopling, tapi cuma buat bandul. Nah gitu nggak apa-apa, 1-2 kali gitu. Tapi momentual jadi beberapa kali bandul. Tapi kalau di main nyendal-nyendal gitu ya lama-lama juga akan habis. Jadi
lebih ke throttle, jadi bukan ke clutch tapi main ke throttle kalau 4 tak. Tapi kalau 2 tak itu bisa main dua-duanya, throttle dan clutch gitu. Itu guys. Masuknya sih sentimen mau ya lihat gembosi. Lihat gembosi bosan dengan mau. Apa ada bener? Oke, gas. Terus. Gas. Oke. Ampun eman motor ini. Bisa? Mau mundur lagi? Bisa, bisa. Mbak. Ya. Ya, motor enak banget. Istimewa suhu master. Oke, buat teman-teman Jogja yang sudah terbiasa dan apalagi yang udah pernah lewat gitu ya. Ya Om Adi itu ya sepele. Oke, ini dia Om Ikas. Oke. Mamso neng di. Oke, sebenarnya kalau main bisa dikatakan trapez atau hard enduro atau main enduro itu sebenarnya ada basic tekniknya. Bisa dikatakan kalau hard enduro itu ada 11 teknik, 11 basic yang harus dipelajari. Jadi teman-teman jadi ridingnya nyaman, aman, misalnya safety ridingnya itu benar-benar dipelajari basicnya. Nah kalau trapez bareng-bareng gini enaknya itu apa? Enaknya kita sembari belajar, nah, dan yang sudah bisa memberikan arahan ke yang belum bisa. Nah, tujuan dari trapez private seperti ini, kemudian sama teman-teman itu kadang ya ngekek-ngekek, kadang naik guyu ya naik tipu ya diguyu dan sebagainya, tapi ada satu momen kita bisa melihat teman-teman yang bisa, kemudian kita bisa belajar dari mereka, kemudian kita bisa bertanya gitu, caranya piye dan sebagainya, basicnya apa dulu dan sebagainya, harus belajar apa, itu sebenarnya kita bisa sharing gitu. Acara-acara atau berarti apa ya, momen trapez atau latihan bersama kayak gini, nah ini bisa jadi momen untuk perkembangan skill kemampuan riding kita gitu ya. Karena apa namanya ya, kalau kita bisa main enduro itu main dual purpose, main cross country, main apa namanya di aspal, apalagi itu wenteng pol, wentengnya rajama istilahnya, kita jadi bisa kontrol emosi, kemudian secara teknik kita lebih seimbang, kemudian dan main-main dan macam-macam lah, dan mainnya itu main aman gitu ya. Kita boleh kenceng itu boleh, tapi aman, safety, dan kita bisa kalau main enduro itu asiknya apa, kita jadi terlatih untuk mengambil keputusan dengan sangat cepat gitu ya. Jadi apalagi itu nanti kalau teman-teman touring Harley Davidson atau touring motor biasa istilahnya seperti itu ya, turun di aspal gitu, jadi kita bisa mengambil keputusan itu dengan cepat, braking kita juga lebih bagus, seimbang gitu dalam
kontrol motornya ya. Tapi kalau apa namanya teman-teman di Trabas ini belum belajar teknik, belum belajar basic tekniknya yang sebenarnya harus dipelajari ya memang sedikit banyak di jalur itu misalnya belum iso orang ono sing ngajari wis kuwi repot. Tapi kalau ada yang ngajarin tuh enak. Nah, ini caranya gini, kita bisa melihat oh gini, oh ladurnya seperti ini ya. Seperti ini juga sebenarnya tidak boleh disepelekan. Ini biasanya jalur-jalur seperti ini biasanya buat ngebut, buat apa? Main speed. Nah, kita juga harus kadang-kadang controlling emosi, piye carane ketika rating overlock atau makadam seperti ini kita harus carane kontrol emosi, jangan sampai aku ngebut, jangan sampai aku gaspol. Kalau gaspol memang harus piye body posisinya dan sebagainya, apakah berbahaya apa enggak dan sebagainya lah. Jadi memang harus controlling emosional itu paling penting main enduro itu kontrol emosional. Jadi kita bisa memaintain adrenalin, bisa memaintain heart rate, detak jantung kita jadi bisa terkontrol dengan baik. Dan yang paling penting adalah kita mengetahui spek motor kita, terutama kaki-kaki, kemampuan mesin, braking dan sebagainya, apakah pakem apa enggak, ngereman kita dan sebagainya. Mau pas banter ngono, bul suspensinya wates no, ayo ciloko, cilekek ngono. Malah memolo, resot digrip, malah tergiul-giul kebanting-banting sama suspensinya ya. Buat teman-teman juga banyak yang tanya ke Mas Adi setting suspensinya bagaimana dan sebagainya. Nah ini yang paling penting adalah teman-teman harus merasakan dulu suspensi sing bener iki kepiye. Suspensi sing bener iki kepiye. Nah, ketika nggak sesuai ekspektasi atau tidak sesuai yang kita inginkan, nah maksimalnya suspensimu itu piye. Nah, ketika sudah maksimal, nah tinggal kita bisa ngover nggak kemampuan kemaksimalan suspensi kita walaupun tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah suspensi kita itu bisa nggak ditutupi dengan skill kemampuan riding kita. Nah poinnya adalah itu. Jadi Sengisor lho dong, orek saka ngisor. Metu saka papringan diwalik. Medun tembus kene terus munggah lewat makadam. Oke, ini kalau teman-teman Maruli juga gak terbiasa jalur fun mungkin ya. Kalau aku kan sudah terbiasa jalur dual purpose di seputaran Merapi, jadi yang fun itu aku ngerti semua istilahnya gitu ya. Yang fun itu ngerti istilahnya, gon-gonane ngerti. Ini aku ajak untuk masuk di jalur bebatuan, dan rodok kemringet tapi turun. Nah, yang biasa kita naikin, jadi turun gitu ya. Nah, biar teman-teman juga rodok kemringet. Nah, biar lebih mengenal chemistry motornya, piye carane ngegas, gas tutup, gas dan sebagainya. Oke, kembali lagi ke suspensi tadi. Jadi suspensi itu macam-macam kualitasnya dan apa ya istilah ini, kemampuan suspensi itu berbagai macam walaupun mereknya sama. Nah, tinggal kita cari suspensi yang benar-benar oh ini suspensi yang aku mau gitu ya. Nah, misalnya di motor A gitu ya. Ya kita pinjem aja lah, punya temen coba-coba gitu. Oh ini suspensi yang aku mau dan cocok dengan berat badanku, dengan skill permainanku yang kalem misalnya, skill permainan yang gesit misalnya, yang selalu gaspol misalnya. Nah suspensi kembali ke diri kita sendiri. Kita nggak bisa ukur suspensi itu enak apa enggak dari orang lain. Nah istilahnya seperti itu. Suspensi punya karakter sendiri-sendiri sesuaikan dengan skill permainan. Nah ketika wonge gesit, senengnya berarti sing rada atos misalnya. Oh wonge kalem, oh senengnya sing rada kenyuk-kenyuk misalnya. Seperti itulah.
misalnya seperti itu. Apalagi di jalur bebatuan seperti ini ya, ini adalah saat ngetes suspensi benar-benar bekerja atau tidak. Nah kan kayak gitu. Nah jika suspensi itu kurang ya, kurang atau apa ya, misalnya kok durung penak istilahnya, nah kita tinggal kasih effort lebih nih tentang kemampuan skill readingnya ya, yo skill yo skill. Wah yo skill yo skill. Nah oke, jadi kemampuan reading itu sangat penting sekali untuk menutupi kekurangan dari motor. Ini sengaja aku masukin sini karena biar untuk gambaran teman-teman Harley bahwa Trabas itu ini kita balik ya, jadi masih tergolong fun, jadi kita turun bukan naik. Jadi teman-teman Harley bisa mengerti gambarannya. Trabas itu gini loh. Wah